Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Sami Ibrahim Muhammadiyah beserta jajaran pengurus, kemudian yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan negeri kita ini, kemudian seluruh jemaah atau panitia yang menyelenggarakan acara kajian kita pada subuh ini. Syukur alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini Allah mempertemukan kita. Pertemuan merupakan nikmat Allah. Allah mempertemukan kita di dalam suasana yaitu sehat wal afiat. Kalau kita tidak sehat, tak mungkin bisa kita datang ke masjid kita ini. Kita datang tidak bukan adalah dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu. Membekali diri kita dengan ilmu, karena ilmu sangat penting. Ilmu, khususnya ilmu agama, sama aja makan. Kalau kita makan dan minum 3 kali sehari, maka ilmu lebih dari itu. Sebab seluruh kehidupan kita ini dituntun jo ilmu. Mulai awak jaga lalok saja, Allah ada ilmu yang mengajarkan awak, ya, apa yang kita baca bangun tidur. Kemudian kita kita ke WC, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung berwudu? Tidak. Saya yang tahu yang awak lakukan dulu. Kalau awak masuk WC atau kamar mandi, apakah langsung kita kencing? Doa masuk WC ya, habis itu masuk dengan ke kiri ya. Itu ilmu itu. Kita basuh tangan kita dulu. Kita basuh tangan kita dulu. Baru tangan kau memegang sesuatu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, idza staiqadha ahdukum min naumihi, jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung tangannya ini dibenamkan ke air, tetapi basuh dulu tangan. Karena kalian tidak tahu kemana tangan ini semalam tidur. Di mana letaknya tangan kau tadi malam. Tangan Bapak Ibu kalau lalu di malam hari, dan tahu di mana letaknya. Kadang tiba telingo, garik-garik telingo, tiba di belakang, ya. Oleh karena itu, sadaka Rasulullah, batu-batu bana Rasulullah. Tangan inilah yang dibasuh dulu sebelum kita, ya, mengerjakan yang lain. Tangan dulu sentral risiko. Jadi Islam tuh jauh-jauh hari lebih dahulu dari teknologi orang sekarang ini. Kan awak tahu protokol COVID. Protokol COVID, mereka menganjurkan basuh tangan, cuci tangan.
Islam lebih dahulu bicara tentang cuci tangan tadi. Kalau orang COVID wajib cuci tangan kan. Di mana letak sedia keran ya untuk cuci tangan. Islam lebih dahulu bicara tentang cuci tangan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, merasa bangga dan senang juga kita bertemu dengan jemaah kita di sini ya. Walaupun kata musajid masjidnya mungil, tapi jemaahnya padek. Betapa banyak kita lihat masjid besar, jemaahnya cuma ya orang tua-tua, garin cie, imam cie, ya, kau tambah jemaah agak 2 orang 3 orang. Yang terpenting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana memakmurkan yang ada ini. Banyak masjid dan musala di negeri kita ini, khususnya kita di Minang, ada namanya surau suku, ya Pak. Surau-surau suku banyak. Ya, surau-surau suku ini kita lihat Bapak Ibu, ramainya hanya ketika Ramadan. Untuk apa dibangun? Kalau hanya diramaikan ketika Ramadan, hari ini biasa ada. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memakmurkan masjid. Panitia Magiah judul memuliakan Al-Quran, ambo ubah judulnya kini. Apa judul? Siapa orang yang memakmurkan masjid? Ya. Ya dikasih judul memuliakan Al-Quran, tapi saya rubah karena melihat kondisi dan juga kita penting. Tadi pengurus mengatakan musajid ke baru seminggu dia semikan Pak. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini? Tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk memakmurkan masjid. Karena kita lihat realita dan kenyataan di masyarakat, musajid itu banyak. Tetapi tidak makmur. Ada yang masjid tidak menegakkan salat berjamaah 5 waktu. Kau tadi mutanyoli 5 waktu li jalan siko. Alhamdulillah lain. Alhamdulillah. Ada yang masjid yang hanya terbuka ketika hari Jumat. Ya. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memakmurkan masjid ini. Ketika dibangun, nanti kalau akan ditanya kita. Bukan hanya semangat membangun saja, tetapi memakmurkan. Oleh karena itu perlu kita untuk memakmurkan masjid ini. Meramaikan dengan kegiatan ibadah, kegiatan ilmu, bukan sebagaimana layaknya orang-orang agama lain ya. Mereka pergi ke tempat ibadah mereka hanya sekali seminggu, ada yang sekali setahun ya. Kita umat Islam beda. Kita hidup kita ini harian ini beribadah kepada Allah. Dengan adanya salat 5 waktu, kita beribadah kepada Allah. Yo kalau tidak ada salat 5 waktu, apa ibadah wala bu? Kalau tidak ada salat 5 waktu, ibadah rutin kita apa lagi? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah rutin kita. Ya. Salat 5 waktu. Ini ibadah harian. Bapak Ibu yang dirahmati yang dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18 dinyatakan di situ siapa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi." Sungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid Allah adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Ini yang pertama, sifat orang yang bisa memakmurkan masjid Allah. Yang pertama, man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, balik ke tauhid balik. Kalaupun ada orang dekat situ, rumahnya dekat musadi atau dekat mikrofon masjid, ya, dekat corong masjid, tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang haqqan, dengan iman yang benar, tidak akan namuh datang ke masjid. Tauhid, iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Karena yang membangkitkan dia datang ke masjid itu karena iman kepada Allah.
Allah yang memerintahkan. Allah yang menyuruhnya. Gerak hati tadi karena keimanan kepada Allah. Man amana billah. Tanpa iman kepada Allah, kita tidak akan bisa bergerak untuk datang ke masjid. Apalagi salat subuh. Untuk menandakan iman orang itu kuat, lihat sanggup nak salat subuh. Tanda kekuatan iman tadi, ketika sanggup melaksanakan salat subuh berjamaah ke masjid. Kalau salat zuhur, ya itu memang pada waktu siang. Salat asar juga demikian. Salat subuh inilah. Maka begitu Bapak Ibu, salat subuh itu kan godaannya barek. Ya. Tidur, ngantuk. Jadi keimanan. Semua persoalan kita di dalam menjalankan kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan al-iman. Iman kepada Allah. Iman bukan hanya sebatas mengatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tidak. Tapi al-iman tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa ikrarun bil lisan, lidah mengucapkan, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman tadi. Jadi iman itu mencakup 3 aspek, 3 hal. Hati membenarkan, lidah mengucapkan, hati membenarkan. Kemudian perbuatan membuktikan orang beriman tadi. Jika kita beriman kepada Allah, panggilan iman ini ada, maka jauh pun rumah kita dari masjid, kita akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah, salat di masjid itu, khusus bagi laki-laki, hukumnya wajib. Khusus bagi laki-laki. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Sampai beliau ketika sakit, beliau masih ke masjid dan beliau wakilkan imam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Panggilan iman memang sangat luar biasa. Ibadah puasa juga ditujukan pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Karena iman pondasi dasar kita menggerakkan suatu. Oleh karena itu orang kafir tidak akan bisa dia melaksanakan itu karena panggilan imannya tidak ada. Keimanan inilah harus kita pupuk. Man amana billah, orang beriman kepada Allah. Ini yang pertama, sifat yang pertama yang perlu kita miliki kalau kita ingin masjid ini makmur, masyarakat kita harus beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Yang kedua adalah orang yang beriman pada hari akhir. Dia menyadari hidup ini akan mati. Hidup ini tidak akan selamanya. Maka dia sadari untuk membekali dirinya, dia harus pergi ke masjid. Kegiatan di masjid, salat termasuk ini. Hadir di pengajian ini dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Masjid bukan hanya sebatas untuk salat. Masjid untuk menimba ilmu. Dan tadi Bapak pengurus mengatakan ada nanti di sini manasik Masya Allah, bagus. Akan menjadi sentral kegiatan ibadah lingkungan masjid ini. Oleh karena itu, masjid-masjid yang makmur dengan kegiatan ramai, bagus, disenangi. Tapi masjid-masjid yang tidak makmur dengan kegiatan, jelas masjid tidak akan makmur. Beriman pada hari akhir ini adalah sasaran hidup kita. Hidup dunia ini tidak selamanya. Hidup dunia ini ada batas waktu yang harus kita perhatikan. Apa kata Nabi? A'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, kemana umur kita ini kita gunakan? Sedangkan 70 tahun tersebut belum tentu jadi umur bagi kita. Bisa jadi umur 40, umur 50, telah datang masanya kita
Oleh karena itu, iman pada hari akhir ini sangat bagus untuk memberikan motivasi bagi kita. Hari akhir, di antara rentetan hari akhir tadi, yaitu alam kubur, kemudian dihisapnya amal kita, ditimbangnya amal kita, kemudian dihitungnya catatan amal kita. Itu rentetan-rentetan hari akhir. Maka orang yang tidak beriman pada hari akhir tidak akan bisa dia memakmurkan masjid Allah ini. Dia merasa kehidupan ini adalah kekal dan abadi. Dia merasa kehidupannya untuk selamanya. Sedangkan kematian itu tidak pernah untuk minta izin. Malaikat tidak pernah minta izin kepada kita agar cabut nyawa kita. Dan kita pun tidak tahu kapan kita akan mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak akan bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maka perlu kita untuk memantapkan iman pada hari akhir ini. Perlu kita mantapkan terus. Banyak amal-amalan selalu dikaitkan dengan iman pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, falyasir rahimah, hendaklah dia jalin satu rahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim daifahu, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Banyak amalan-amalan selalu dikaitkan dengan iman pada hari akhir. Maka iman pada hari akhir ini harus kita terus mantapkan. Karena hidup setelah mati. Hidup dunia ini adalah untuk beramal, untuk mencari bekal. Sedangkan apabila kita sudah pindah alam, yaitu alam barzah, alam akhirat, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi. Kita tinggal memetik hasil. Maka Bapak Ibu, kok awak ingin menanam di dunia ini, tanamlah tanaman yang bagus. Kemudian tanaman tadi dijaga, dirawat. Jangan sampai nanti di akhirat ketika kita ingin memetik hasil, rupanya tanaman kita tidak jadi. Lah busuk, lah rusak karena hama-hama yang kita lakukan, kesyirikan, bergunjing dan lain-lain. Jadi iman pada hari akhir. Apabila kita ingin memakmurkan masjid Allah ini, walaupun kecil tapi padat, iman pada hari akhir kita sudah tingkatkan. Tidak penting masjid itu besar, kalau hanya sebuah kemegahan tapi kosong dari jemaah. Di masjid itu kecil namun ramai, makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Oleh karena itulah kita dari Padang, upaya kita memakmurkan masjid-masjid yang ada di daerah-daerah di Sumbar ini kita lakukan. Seminggu yang lalu di daerah Pasaman, Kabupaten Pasaman, di Lubuk Sekapiang, seperti dakwah, di Lubuk Sekaping dan berbagai daerah lainnya. Wal yaumil akhir. Kemudian wa aqamas shalah. Yang ketiga adalah sifat orang memakmurkan masjid, wa aqamas shalah. Mereka menegakkan salat. Mereka tegakkan salat, iqamatus shalah. Di dalam Al-Qur'an selalu ada aqimus shalah, tidak pernah ada ya'maluna shalah. Tidak ada kerjakan salat. Tapi tegakkan. Maka dalam bahasa Arab itu dia mempunyai makna yang berbeda. Mengerjakan dengan menegakkan itu berbeda. Kalau mengerjakan, kerjakan subuh, kemudian zuhur tidak kerjakan, dianggapnya mengerjakan. Ketika ditanya, apakah bapak ibu mengerjakan salat? Ada, mengerjakan salat. Mungkin dia salatnya cuma dalam sehari 1 kali atau 2 kali, itu sudah dianggap mengerjakan. Tapi kalau menegakkan,
Iqamatus salah, ini yang salawatul khamsah. Salat 5 waktu tadi. Itu yang menegakkan. Maka orang yang menegakkan salat yang bisa untuk membangunkan masjid. Tegak salat tadi. Mulai dari rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya. Ini menegakkan salat itu meliputi tegak rukunnya, tegak syaratnya, kemudian kesempurnaannya dengan kekhusyukan. Imam dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dengan adanya perintah salat ini. Yang dulunya salat itu 50 kali ya dalam sehari. Awal-awal perintah salat, kalau Bu tanya ibu-ibu, ini talak 50 kali salat, Bu? Apa? Tak taluk. Baru sedang karajo baru lazan orang mereka kan? Alhamdulillah. Allah tahu dengan tingkat kemampuan hambanya. Tak mungkin kalau 50 kali. Melalui Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad menjemput perintah salat dan diusulkan oleh para nabi agar salat untuk umatmu diminta kepada Allah untuk pengurangan. Akhirnya yang 50 jadi 5, pahalanya sama dengan 50. Memang 5 waktu, ya. Dari 50 menjadi 5, pahalanya sama dengan 50. Dan itu pun salat ini waktunya bervariasi dan mudah dikerjakan. Tinggal kita lagi yang akan menegakkan salat tadi. Beda antara orang mukmin dengan orang kafir menegakkan salat. Kalau tidak sama aja, beda wak orang kafir. Kalau nak salat, Pak. Al-ahdul ladzi baini wa bainahum, janji aku dengan mereka adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia sungguh telah kufur. Oleh karena itu ba'abana wa ya beban kita, sakit kita, salat tetap ditegakkan. Bahkan ada namanya dalam fikih salat orang sakit. Ya. Duduknya tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud dengan isyarat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Memberikan beban sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Tinggal bagaimana salat ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak awak, cucu awak tidak menegakkan salat. Oleh karena itu, perintah salat ini sudah dimulai dari usia 7 tahun. Jangan mulai merintahkan anak salat ketika sudah balik, tidak akan sanggup. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Fadribuhum ila balagu asran. Pukullah dia jika sudah sampai 10 tahun tidak salat, pukul. Tapi mukul anak tidak jumpa lakak dah. Dia nak apa kau? Ya. Karena dia memukul anak pukulan kasih sayang. Pukulan kasih sayang. Jemaah dirahmatillah. Oleh karena itu banyak kita mendapatkan orang tua tidak tegas terhadap masalah salat ini, yang akhirnya anak-anaknya banyak yang tidak menegakkan salat. Tidak tegas, ya. Tinggikan perhatian kita dengan salat, insyaallah masjidnya akan makmur. Orang kalau dia cinta kepada salat, pasti dia akan mau memakmurkan masjid. Tapi kalau tidak cinta kepada perintah salat, tidak akan mau dia. Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada kita, tidak bisa terhitung banyaknya. Wajib kita syukuri dengan menegakkan salat 5 waktu. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat kalian dan salat wusta. Itu salat asar. Tanda orang yang mukmin yang benar, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Yang mereka menjaga salat mereka. Jaga salat. Waktunya dijaga, jangan sampai terlambat. Rukun dan syaratnya, kekhusyukannya dijaga. Oleh karena itu, belajarlah kita bagaimana salat sesuai yang disunnahkan oleh Nabi.
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jemaah yang dirahmati Allah, menegakkan salat. Kemudian tanda orang yang bisa memakmurkan masjid, sifat mereka adalah wa ataz zakah. Mereka membayarkan zakat. Zakat ini merupakan kewajiban terhadap harta seorang muslim, di mana jika sudah sampai nisab harta, ya, satu nisab itu minimal seseorang sudah punya 85 gram emas, seukuran itu. Yang kedua sudah sampai setahun haul, maka dikeluarkannya 2,5% dari hartanya tadi. Jika tidak cukup, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Akan tetapi jika kita tidak mampu berzakat, kita disunnahkan untuk bersedekah, ya, tidak menunggu zakat, tapi sedekah. Tanda orang yang benar imannya, dia bersedekah. Oleh karena itu, tadi pengurus masjid mengatakan bahwa banyak yang masih kosong lewat mimbar, pinjam segala macam. Segera Bapak Ibu yang sekalian, jangan awak simpan-simpan nameh awak, ya, simpan nameh lah, balili digalang di tangan awak. Apakah itu akan dibawa mati? Tidak. Coba kita jual, kemudian atau wakafkan, bantu pembangunan masjid kita ini, ya, sehingga kegiatan jalan. Harta yang akan bermanfaat itu Bapak Ibu sekalian, harta yang kita infakkan, kita wakafkan. Adapun harta yang kita belikan kepada kue, kepada makanan, itu harta yang kabusuk. Adapun harta yang kita belikan kepada mobil, kendaraan, kemudian rumah, itu harta yang akan lapuk. Adapun harta yang kita belanjakan fi sabilillah pada jalan Allah, pembangunan masjid, ya, kegiatan-kegiatan keislaman, ini yang akan kita bawa untuk hari esok. Itu yang harus kita pikirkan. Harta pun, kalaupun kita punya harta segudang, tidak akan kita bawa mati. Itu nanti akan kita wariskan. Maka perlu kita dalam hal harta ini, kita infakkan sebagian. Baik infak wajib atau infak sunnah. Infak wajib zakat. Kemudian infak wajib lagi, seperti seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu infak wajib. Seorang suami memberikan nafkah kepada anaknya, itu infak wajib. Ya. Ada infak sunnah, infak yang tidak diwajibkan, tapi untuk membantu sifatnya. Itu infak yang disunnahkan, atau sedekah sunnah. Sebagaimana juga sedekah terbagi dua, sedekah wajib, zakat, sedekah sunnah, sedekah biasa. Tunaikan itu. Bayarkan, jangan pelit kita, jangan bakhil, karena harta itu adalah milik Allah, titipan dari Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Ingat, kami rezekikan pada kalian. Allah mengatakan kami rezekikan, berarti harta yang kita terima itu bukan milik kita. Kami rezekikan, kami yang merezekikan, kata Allah. Harta yang dapat awak, baik awak karajoka sawah, ya, dapat kita hasil sawah yang bagus, baik kita sebagai seorang pedagang, baik kita sebagai seorang guru segala macamnya, lalu dapat harta dari itu, ini adalah razaqnahum, kami yang rezekikan pada kalian. Allah yang berikan. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kalian, kata Allah. Kalau kita menyadari itu adalah rezeki dari Allah, tentu kita dengan mudah kita mengeluarkannya, dengan mudah kita berinfak. Jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang yang memakmurkan masjid, walam yakhsha illallah, tidak ada takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut kepada Allah akan membuat dia dekat. Takut kepada makhluk lain, seperti takut kepada harimau, ya, takut kepada ular, akan menjauh. Takut kepada Allah akan menjadikan dia taat. Makanya ulama itu orang yang innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dikatakan orang yang takut kepada Allah dari hambaku adalah para ulama.
Kenapa? Karena ilmunya yang menuntunnya untuk takut. Takut dia makan yang harta yang haram. Karena nanti ujung-ujungnya dia akan diazab oleh api neraka. Sehingga dia meninggalkan yang haram tadi. Takut dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan salat. Sehingga dia menegakkan salat. Takut dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu merupakan bentuk kezaliman. Sehingga dia tunaikan hak-hak keluarganya. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ia takuti kecuali hanya Allah. Adapun kepada manusia, tidak boleh awak takut. Kalau dalam masalah ke manusia, awak sagan menyagan. Sagan menyagan awak ya. Karena dia orang tua kita, segan kita. Karena dia orang berilmu, kita segan. Karena ada wibawanya. Tapi takut tidak boleh. Takut hanya kepada Allah saja. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kalian kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Jika kamu orang-orang beriman. Walam yakhsha illallah. Nah, jika sifat ini ada pada diri kita, ya. Pertama beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, menegakkan salat, membayarkan zakat, kemudian tidak ada rasa takutnya kepadanya kepada Allah. Apa yang Allah janjikan pada mereka ini? Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka moga-moga ya sangat diharapkan mereka ini akan menjadi orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, petunjuk itu adalah nikmat Allah. Petunjuk tadi jalan terang untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup awak. Petunjuk. Ada persoalan, ada masalah kita, ada petunjuk yang menyelesaikan. Itu Quran dan Sunnah. Ada berbagai macam persoalan kita ketika kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini, maka Allah akan berikan kita hidayah, petunjuk. Dan petunjuk ini tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang, tetapi ada orang-orang yang Allah pilih. Petunjuk untuk mengamalkan agama, petunjuk untuk cinta kepada Islam, ya. Ini adalah nikmat Allah yang besar yang wajib kita syukuri. Nah, kalau siapa yang sudah Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan bisa yang memberikan petunjuk. Maka di antara jalan untuk menggapai petunjuk itu adalah seperti pengajian ini. Di hati kita diserami oleh ilmu. Jadi salat 5 waktu saja belum cukup lagi. Salat kita harus kita tambah dengan menambah bekal ilmu kita. Karena ilmu itu masih banyak yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kitab-kitab para ulama begitu banyaknya. Masih banyak. Wajib kita untuk terus menambah bekal ilmu kita. Dengan menambah ilmu ini, iman kita akan bertambah. Jadi kalau hadir di pengajian sama jauh ibarat HP, awak mencas. Kalau HP itu lah lemah, dicas. Begitu pula, awak kalau lah lemah iman awak dicas dengan apa? Ilmu. Dengan membacakan kalamullah, sunnah Rasulullah. Itu mencasnya. Sehingga kuat. Semangat. Sama-sama kita ketahui iman itu naik turun. Apa kata ulama? Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan iman bertambah? Bitta'ah. Dengan ketaatan. Kapan iman itu menurun? Dengan maksiat. Kalau banyak dosa, iman menurun. Akhirnya habisnya. Tapi kalau sekiranya kita taat, iman kita akan naik. Dan jalan untuk menaikkan iman ini adalah al-ilmu. Ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, banyak ilmu kita, iman akan naik ketika kita mengamalkan ilmu tadi dengan penuh keikhlasan. Inilah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan kaji kita pada sebuah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat pada kita, khususnya tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Maka hendaklah terus tambah ilmu kita,
dan kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bersemangat, karena para salaf, ulama-ulama terdahulu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Berdoanya ke Allah, Allah membalikna Ramadan, ya sampai kami bertemu dengan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena mereka paham dan tahu bagaimana nilai Ramadan tadi berbeda dengan hari-hari lain atau bulan-bulan yang lain. Keutamaannya tidak terhitung. Sama dengan bulan investasi amal. Kalau kita ingin investasi amal di akhirat, jangan lewatkan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, seperti ya, puasa sudah jelas, kemudian salat 5 waktu, kemudian tilawatul Quran, baca Quran, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, bersedekah, memberikan perbukaan, ya, dan memberikan makanan dan lain-lain. Pokoknya setiap amal kebaikan kita tingkatkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.